Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Dia yang mengajarkan kita bahwa siapa yang menahan amarah maka ada balasan kenikmatan. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habaib al-kiram, al-ulama al-a'izza, mudah-mudahan kita disatukan dengan para ulama dan bil khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah marah itu mata yang memerah? Tidak. Karena kalau mata merah marah berarti ikan busuk juga marah. Apakah marah itu tangan yang menggenggam? Tidak. Karena ibu-ibu yang mau belanja juga menggenggam. Lalu marah itu apa? Kata Imam Raghib al-Asfahani, marah adalah thawranu damil qalbi iradatal intiqam. Thawran, bangkit, menyala, mendidih, bergejolak. Damul qalbi, darah yang berada di dalam jantung. Darah berada dalam jantung, berdegup, berdetak. Coba rasa, masih berdegup? Yang sudah tidak berdegup, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Thawranu damil qalbi, darah yang berada di dalam jantung mendidih, menggelegak, bergelora. Iradatal intiqam, karena ingin membalas dendam kesumat. Oleh sebab itu ada orang yang sanggup menahan makan. Tahan makan, siap. Tahan minum, siap. Tapi kalau tahan darah yang bergelora, belum siap. Makanya balasan orang yang menahan amarah itu luar biasa. Apa balasan? Menahan bahasa Arabnya adalah sabr. Sabara, sabar. Maka bulan itu disebut dengan syahrus sabr, bulan menahan. Tahan mata, tundukkan. Tahan telinga, dengar yang baik-baik. Tahan lidah, jangan kata-kata kasar. Tahan kaki, melangkah hanya ke tempat baik. Tahan amarah. Orangnya disebut dengan sabir. Kalau dia satu orang, sabir. Kalau dia banyak, sabirin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapat sabirin. Amin. Ada satu ibu-ibu ketika diajak bilang amin, dia diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat sabirin Pak Ustadz. Kenapa? Suaminya namanya Mas Sabirin. Apa balasan Allah untuk orang yang mampu menahan ini? Dijanjikan Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Allah berikan mereka balasan, orang yang mampu menahan marahnya ini khusus bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Hisab, ilmu hisab, matematik, bukan bi ghairi hisab. Kalau bahasa kampung saya, unlimited. Maka Allah berikan dia balasan. Siapa yang menahan marah padahal dia sanggup. Ada orang yang menahan marah, misal dia sedang berdiri, tiba-tiba ada seorang jenderal menginjak kakinya. Kemudian dia mengatakan, saya tadi tidak marah. Kenapa? Karena saya takut. Itu bukan sabar, itu ketakutan. Yang dimaksud dengan sabar adalah sanggup untuk melawan, sanggup untuk berbuat. Iradatul intiqam, membalas, tapi dia tetap lawan. Bukan yang dia lawan manusianya, bukan yang dia lawan orangnya, tapi yang dia lawan adalah darah yang mendidih, yang bergejolak di dalam. Makanya kita selalu mohon doa kepada para habaib, kepada para ulama. Kalau ketika berjumpa, Habib, tolong saya supaya termasuk orang-orang yang sabar. Karena balasan orang yang sabar adalah mendapatkan balasan tak terhitung jumlahnya. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Apa yang disiapkan Allah? Mala a'yunun ra'ad.
belum pernah terlihat mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Wala khatala ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Nampaknya bapak-bapak semuanya mendapatkan ini insyaallah. Ibu-ibu sama juga. Makanya bapak-bapak sabar. Ustaz Somad, itu bapak itu kelihatannya orangnya sudah tidak kena azab kubur lagi Pak Ustaz. Loh, kok bisa begitu? Saking dia sudah menderitanya menghadapi istrinya di dunia. Pernah nggak dengar seperti itu? Pernah Bapak? Ada orang yang begitu sabar menghadapi, saking sabarnya dia, setengah dari azabnya sudah diterima di dunia. Sehingga di akhirat, ketika semua orang mendapatkan azab, ini azab kamu, ini azab kamu. Lalu orang ini, kata Allah, azab kamu, DP-nya sudah diambil di dunia. Ini tinggal cash-nya saja. Sedangkan kita semua tidak mau mendapatkan azab sama sekali. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam kamus Lisanul Arab, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal. Tapi kamus Ibnu Manzur bahasa Arab semeter. Apa dikatakan di sana marah itu? As-sulbah, keras. As-sakhrah, batu yang keras. Itulah amarah. Karena dia menggumpal menjadi dendam kesumat. Sebelum mati dia berpesan kepada anaknya, sini sebentar anakku, sini sebentar. Ada apa Ma? Kamu kalau nanti saya mati, jangan nikahkan anak cucumu 7 turunan dengan anak tetangga kita. Batu yang mengeras, maka sampai kapanpun tidak akan mencair. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu keras tapi masih memancarkan air. Wa inna min halama yahbitu min khasyatillah. Ada batu keras tapi hancur berkeping di atas bukit Tursina karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati mengeras menjadi batu, maka apapun tidak akan keluar. Oleh sebab itu maka kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya, wa fi basari nura, di mataku cahaya. Semuanya berawal dari darah yang bergetar menggelora di dalam jantung. Makanya kita mesti menjaga hati. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badanmu ini ada segumpal, sekepal, segenggam. Abdul Somad jantungnya sebesar kepalannya. Kalau tidak percaya, ambil ronsen. Jantung pisang. Sebesar apa genggaman kepalan tangan, sebesar itulah jantung kita. Bapak ibu yang kebetulan gemuk, besar tangannya. Abdul Somad yang kebetulan kurus, kecil. Orang gemuk itu sebenarnya adalah orang kurus yang hatinya selalu tersakiti. Jadi kalau segumpal ini sudah hancur berkeping, digelorakan oleh setan, darah di dalam itu dibuatnya menjadi mendidih, maka kata Nabi SAW, innaha jamratun minan nar, sesungguhnya ada satu batu kerikil dari api neraka, tuqidu fi qalbi, yang dinyalakan di dalam hati seorang hamba. Alam tarau, apakah kamu tidak pernah melihat humrata ainaihi, kalau sudah dinyalakan di dalam hati kerikil neraka, maka kamu akan melihat cahaya merahnya sampai ke kelopak mata. Makanya merah mata dia. Oleh sebab itu maka kita selalu jaga hati ini. Dan setan selalu berbisik. Setan berbisik tidak di telinga. Allazi waswisu fi sudur. Di mana sudur? Dada. Sudur sebelah mana? Kiri apa kanan? Atas apa bawah? Sebelah kiri. Kiri tepatnya di mana lagi? 2 jari di bawah. Terasa berdegup dan berdetak. Kalau mikrofon yang mahal biasanya kedengar. Iya. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga senantiasa. Dengan apa menjaganya?
Ala bidzikrillah, dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Yang bergojak tadi, yang menyala tadi, yang mendidih tadi, kalau kita mau tenangkan, bagaimana cara menenangkannya? Zikir, zikir.